Selamat pagi Sobat Rupiah Cepat, kembali lagi di acara talk show hari ini. Saya Sherin ditemani dengan Kak Daru dari Divisi Legal. Hari ini kita akan membahas tentang apa nih Kak? Oke, hari ini kita akan membahas suatu pembahasan yang menarik nih She. Pembahasan kita hari ini adalah perusahaan pinjaman online di Indonesia, berikut permasalahan-permasalahannya. Kita lihat dari sisi peraturannya, lalu dilihat juga dari sisi tata cara penagihan dan bunga yang peraturan soal bunga yang berlaku di Indonesia. Menarik ya. Nah, aku langsung mulai aja ya. Boleh. Jadi beberapa waktu kebelakangan ini kan banyak nih tren tentang pinjaman online. Sebenarnya pinjaman online itu apa sih Kak? Oke, pinjaman online atau yang biasa kita dengar dengan peer-to-peer lending, atau dari bahasa hukumnya sendiri ada, kita mengenal layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Benar. Itu sendiri diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016. Di situ diberikan pengertian bahwa penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah layanan keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Jadi mudahnya gini, She. Penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi itu adalah perantara antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Jadi sebenarnya hubungan keperdataannya itu antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, namun penyelenggaranya hanya sebagai perantara. Nanti dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman itu tetap ada tuh namanya perjanjian pinjaman yang ditandatangani secara elektronik. Hebat ya, tanda tangannya pun secara elektronik nih. Nah, aku juga dengar-dengar nih kalau banyak banget berita tentang keresahan pinjaman online di masyarakat sendiri. Bisa dijelaskan nggak Kak tentang keresahan itu dan usaha apa aja sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk menanggulangi keresahan yang timbul? Oke, untuk keresahan atau permasalahan pinjaman online di Indonesia ini ya, yang paling sering kita dengar tuh adalah pasti pertama pinjaman online ilegal. Nah, sebenarnya apa sih pinjaman online ilegal itu ya? Jadi itu berdasarkan pasal 8 POJK 77 tahun 2016 dijelaskan bahwa perusahaan pinjaman online itu wajib mendaftarkan perizinannya ke Otoritas Jasa Keuangan. Jadi selain itu di peraturan tersebut juga ada kewajiban bagi perusahaan pinjaman online untuk terdaftar di salah satu asosiasi yang ditunjuk oleh OJK. Dalam hal ini adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan AFPI. Nah, untuk pinjaman online ilegal itu tentu saja dia tidak terdaftar atau terdaftar berizin ataupun diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dari permasalahan itu sendiri otomatis karena dia tidak terdaftar dan berizin dan diawasi oleh OJK, berarti dia tidak mengikuti aturan-aturan yang mengatur mengenai perusahaan pinjaman online dong. Di antaranya peraturannya itu ada yang saya sebutkan tadi, ada POJK 77 2016, lalu juga ada surat keputusan pengurus AFPI mengenai pengenaan bunga, juga ada surat keputusan AFPI mengenai tata cara penagihan. Mungkin yang menjadi masalah adalah apabila karena dia ilegal, dia tidak ada izinnya, dia tidak terdaftar sebagai anggota AFPI, dia tuh pasti akan mengenakan bunga yang jauh lebih tinggi. Penagihannya juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh AFPI dan regulator. Selanjutnya, untuk langkah preventif masyarakat sendiri untuk menanggulangi hal tersebut, OJK telah membuat satu website khusus di mana masyarakat bisa melihat nih mana pinjaman online yang telah terdaftar dan berizin atau pinjaman online yang tidak terdaftar dan berizin. Jadi Sobat Rupiah Cepat bisa langsung ceknya aja langsung ke website yang sudah diberikan Kak Daru tadi. Betul. Itu bisa dicek websitenya dari waktu ke waktu karena itu websitenya juga untuk umum ya. Lalu untuk selanjutnya, permasalahan yang paling sering kita dengar nih, itu adalah bunga pinjaman yang tinggi. Untuk bunga sendiri, bagi perusahaan pinjaman online legal yang telah terdaftar dan diawasi OJK dan termasuk dalam anggota asosiasi AFPI, itu ada satu surat keputusan AFPI nomor 001 tahun 2021 tentang pengenaan bunga, di mana bagi perusahaan pinjaman online hanya dapat mengenakan bunga bagi penerima pinjaman maksimal 0,4% per hari yang dihitung dari pokok pinjaman.
Nah, itu tentu akan berbeda dengan perusahaan pinjaman online yang ilegal dong, karena kan dia nggak ada aturan nih, dia nggak mengikuti aturan, dia tidak memiliki izin, dia tidak terdaftar di asosiasi. Jadi itulah mengapa banyak permasalahan mengenai bunga yang terjadi di masyarakat biasanya itu perusahaan pinjaman online ilegal. Selain itu ada masalah apa lagi nih Kak yang bisa mengedukasi teman-teman yang menonton? Oke. Masalah selanjutnya yang kita tahu nih yang jadi rahasia umum adalah masalah penagihan. Wah, ini pasti meresahkan. Ya, itu menjadi suatu topik hangat sih, karena ini dia yang bisa membedakan antara perusahaan pinjaman online legal dan ilegal dilihat dari tata cara penagihannya. Karena untuk perusahaan pinjaman online yang legal yang sudah terdaftar, berizin dan diawasi oleh OJK dan masuk dalam asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia itu ada satu surat keputusan pengurus AFPI nomor 001 tahun 2022 tentang tata cara penagihan. Selain itu juga ada pedoman tata cara penagihan. Nah, di situ tuh diatur bahwa bagi perusahaan pinjaman online yang melakukan penagihan, dilarang melakukan penagihan dengan menggunakan kata kasar, menggunakan kekerasan fisik dan mental. Seperti itu, She. Dari kekerasan fisik dan mental sendiri ini bisa kita bagi seperti apa ya, Kak? Oke, kalau berdasarkan peraturannya sendiri, untuk kekerasan fisik tuh contohnya adalah mengambil barang milik penerima pinjaman untuk membayar pelunasannya, lalu juga memukul, mencubit penerima pinjaman itu tidak boleh. Lalu untuk contoh kekerasan mental yang dimaksud adalah menggunakan kata-kata kasar, menggunakan kata tidak pantas, menyebarkan rumor bahwa penerima pinjaman tidak membayar pinjamannya ke lingkungan sekitarnya atau lingkungan kantornya, lalu juga menghubungi orang lain yang bukan penerima pinjaman untuk menagih pinjamannya. Itu termasuk tindakan dalam kekerasan mental. Selain itu ada apa lagi nih Kak? Oke, permasalahan selanjutnya adalah masalah penipuan. Karena semakin berkembangnya teknologi, penipuan itu pasti kita nggak akan bisa pungkiri itu akan bisa terjadi di mana aja ya. Benar, termasuk salah satunya di perusahaan pinjaman online di Indonesia ini. Nah, contoh-contoh yang bisa terjadi nih, bisa ada account takeover. Account takeover itu adalah di mana akun pengguna platform pinjaman online itu bisa diambil alih oleh peretas atau pihak ketiga lainnya yang tidak bertanggung jawab. Jadi nanti itu akun penggunanya itu nanti akan bisa digunakan untuk meminjam, tapi bukan dia yang melakukan peminjaman. Tapi bahaya sekali ya. Betul. Lalu selanjutnya juga penipuan melalui SMS ya. Penipuan SMS itu bisa jadi ada orang yang mengatasnamakan platform yang sudah berizin dan diawasi OJK, lalu dengan menyertakan link, di mana link itu ketika diklik dia akan terintegrasi dengan pinjaman online ilegal. Tentu itu akan merugikan masyarakat. Selanjutnya ada pencairan ganda. Pencairan ganda itu seperti misalkan saya sebagai pengguna pinjaman online mengajukan pinjaman dan telah disetujui. Setelah disetujui pasti akan dicairkan dong ke rekening saya. Setelah itu pasti akan ada yang telepon atau SMS yang bilang kalau pencairannya itu dilakukan 2 kali. Jadi Anda sebaiknya harus mengembalikan pencairan kedua ke rekening tertentu lah. Seperti itu bentuk-bentuk penipuan atau tindakan fraud yang terjadi di dunia pinjaman online ini. Oke, Kak Daru, thank you untuk beberapa pertanyaannya. Sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, kita akan take a break dulu. Saya mau ingetin untuk semua Sobat Rupiah Cepat yang sedang menonton, jangan lupa untuk follow sosial media Rupiah Cepat yang kita cantumkan di bawah ini. Selain itu, jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung kontak customer service Rupiah Cepat. Kembali lagi nih, jadi kita akan lanjut aja langsung ke pertanyaan berikutnya bersama dengan Kak Daru. Nah, dari permasalahan dan keresahan-keresahan yang sudah kakak jabarkan tadi, aku juga mau tahu nih, dan aku yakin teman-teman yang nonton juga pasti pengen tahu, apakah aman kalau masyarakat ingin menggunakan pinjaman online sendiri? Oke, tentu saja aman untuk teman-teman atau semua yang menonton ini mau menggunakan pinjaman online tentu saja aman. Cuma harus pastikan bahwa pinjaman online yang digunakan adalah pinjaman online yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Dalam hal ini salah satunya adalah Rupiah Cepat. Nah, karena sudah dijelaskan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan dia berizin dan diawasi oleh OJK, dia pasti akan mengikuti peraturan-peraturan dari segi penagihan, bunga, dan lain-lainnya. Selain itu, selain aman,
penggunaan pinjaman online juga punya dampak positif yang lainnya sih, selain dampak-dampak negatif dan permasalahan-permasalahan tuh, Kak? tadi. Coba dibeberkan. Untuk penggunaan pinjaman online sendiri, sisi positifnya yang pertama adalah kita bisa mendapatkan pendanaan dengan cara yang lebih mudah, tanpa jaminan, lalu juga praktis. Jadi bisa pengajuan pendanaannya itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Karena dengan penggunaan sistem elektronik yang menggunakan jaringan internet, tentu saja semua sudah ada dong jaringan internet untuk bisa menggunakan fasilitas pinjaman online itu. Jadi lebih praktis. Betul, lebih praktis. Jadi bisa di mana aja dan kapan aja. Selanjutnya, karena pendanaan yang mudah tanpa jaminan pun itu bisa menjadi salah satu keuntungan bagi UMKM untuk mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi itu bisa membantu UMKM sekitar untuk mengembangkan bisnisnya dengan mendapatkan pendanaan segar dari pinjaman online. Selanjutnya, bagi pendana, pinjaman online merupakan salah satu cara untuk berinvestasi, seperti itu. Nah, aku masih ada concern juga nih yang aku mungkin percaya beberapa teman-teman yang menonton juga pasti bertanya. Upaya apa sih yang dapat dilakukan ketika tetap mendapatkan permasalahan dalam menggunakan pinjaman online sendiri? Oke, untuk upaya-upayanya, yang pertama, pengguna atau nasabah bisa menghubungi customer service atau call center dari platform terkait. Dalam hal ini, Rupiah Cepat sudah mengakomodir pengguna atau nasabah dengan berbagai kanal nih, ada kanal pengaduan, melalui customer service, melalui email, bahkan melalui line bisa kita laporkan jika ada permasalahan tersebut. Selanjutnya, apabila masih terdapat setelah adanya pengaduan melalui kanal-kanal tersebut, apabila masih terdapat permasalahan, pengguna atau nasabah bisa mengadukan hal tersebut melalui kanal pengaduan AFPI dan OJK. Terima kasih Kak Daru untuk waktu yang sudah diberikan. Masih adakah pesan-pesan yang mau disampaikan nih buat teman-teman Rupiah Cepat yang sedang menonton? Oke, pesan dari saya, jangan takut untuk menggunakan layanan pinjaman online di Indonesia, khususnya untuk perusahaan pinjaman online yang telah terdaftar, berizin, dan diawasi oleh OJK. Salah satunya Rupiah Cepat. Karena dengan menggunakan fasilitas pinjaman online, kita dapat berbagai macam kemudahan. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, bisa mendapatkan pendanaan atau pinjaman untuk pengembangan usaha, untuk dana darurat, dan lain-lain. Selain itu, untuk investasi, pilihan pendanaan juga merupakan pilihan yang tepat. Terima kasih Kak Daru atas waktu yang sudah diberikan dan juga pesan-pesannya. Semoga dapat mengedukasi teman-teman yang sedang menonton. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Kalau kalian masih punya pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan untuk menghubungi customer service dari Rupiah Cepat. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media Rupiah Cepat yang akan kami cantumkan di bawah ini. Terima kasih. Rupiah Cepat. When need, we trust.